warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang hakikat fisika. Perkenalkan, saya Didian Rizkianto, absen 1. Saya Afriliana Madani, absen 2. Saya Herlina Vandila, absen 12. Saya Putri Awi Safira, absen 29. Saya Ran Sandria, absen 30. Nah, sebelum ke topik inti, kita perlu tahu dulu nih, apa itu fisika. Fisika adalah cabang dari cabang utama sains dengan 2 cabang utama lainnya, yaitu kimia dan biologi. Untuk lebih lengkapnya, fisika yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi dan gerak, serta kaitannya dengan energi dan gaya yang bertujuan untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dari skala terkecil seperti partikel subatomik hingga skala terbesar seperti galaksi dan kosmos. Nah, tadi kita menjelaskan tentang fisika yang termasuk salah satu cabang utama dari sains. Sekarang kita bertanya nih, apa itu sains? Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Jadi, sains yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, yang didapatkan atau yang dibuktikan melalui metode ilmiah. Nah, sekarang kita ke topik utama yaitu hakikat fisika. Hakikat fisika dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fisika sebagai produk, 2. Fisika sebagai proses, dan 3. Fisika sebagai sikap. 1. Fisika sebagai produk merupakan kata lain dari fisika kumpulan pengetahuan. Ini mengacu pada pengetahuan yang telah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk teori, hukum, konsep. Pengetahuan ini berasal dari hasil penelitian dan eksperimen yang telah dilakukan oleh para ilmuwan. Contohnya yaitu hukum gerak Newton yang menjelaskan bagaimana benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Dan teori relativitas Einstein yang mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Fisika sebagai proses merupakan sebutan lain untuk fisika sebagai cara untuk penyelidikan, mengacu pada metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian fisika yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk memahami fenomena alam. Proses ini mencakup pengembangan hipotesis, pengujian melalui eksperimen, dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Contohnya yaitu A. Melakukan eksperimen di laboratorium untuk mempelajari sifat suatu bahan, seperti mengukur titik leleh atau kekuatan darahnya. B. Menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki masalah lingkungan, seperti meneliti penyebab polusi air dan mengembangkan solusi untuk menguranginya. Fisika sebagai sikap merupakan sebutan lain untuk fisika sebagai cara berpikir. Merujuk pada cara berpikir yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami alam semesta, sikap ini melibatkan rasa ingin tahu, skeptisisme, kreatif, teliti, objektif, dan lain-lain. Contohnya yaitu A. Seorang anak yang melihat pelangi dan bertanya bagaimana pelangi terbentuk, kemudian mencari penjelasan tentang pembiasan dan membelokkan cahaya melalui prisma atau tetesan air. Hal ini bisa dipicu karena rasa ingin tahu tentang fenomena alam dari anak tersebut. B. Skeptis terhadap klaim yang belum terbukti, seperti saat mendengar berita tentang penemuan ilmiah baru dan memeriksa validitas sumber serta metode yang digunakan. Nah, ketiga hakikat ini saling terkait dan penting untuk memahami bagaimana fisika dalam mengembangkan pengetahuan, mengasah cara berpikir, dan melakukan penyelidikan ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.